kasih Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Sampai 7. Mengingat kita untuk percaya kepada Tuhan dalam menghadapi keputusan penting seperti karir atau tujuan hidup. Kita sebagai orang muda diajak untuk memasuki iman. Menjadi bijak dalam hidup dengan menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Kita akan menemukan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan dan panggilan yang Tuhan berikan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Kalau bisa duduk diam, ini bisa tidak. Ya. Mari kita buka acara ini dengan doa. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan berakar. Halo semua, perkenalkan aku Sevi selaku dari OMK. Nah, perasaanku hari ini selama mendampingi teman-teman rekat adalah tentunya senang dan excited karena ini adalah salah satu pengalaman baru bagi aku pribadi dan bagi OMK Kanendra ini juga, karena kita bisa berproses bareng sama teman-teman rekat, dan tentunya ini juga menjadi awal untuk belajar bagi teman-teman rekat, bahkan bagi aku pribadi sebagai OMK. Jadi sekaligus harapannya teman-teman yang lain pun juga mau untuk belajar mengenai podcast maupun belajar hal lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nendra dari OMKD. Menurut saya juga ini kegiatan yang seru ya untuk mendampingi anak-anak rekat, karena apa? Karena kesempatan yang ini kayak gini ini jarang-jarang gitu. Terus ya semoga dengan kayak mendampingan ini bisa membuat anak-anak rekat nanti bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh anak-anak OMK sekarang gitu. Perkenalkan, nama saya Christian Marcelo dari lingkungan D6, dan perasaan saya hari ini selama tadi mendokumentasi peristiwa-peristiwa yang ada di sini tuh saya cukup senang dan bisa mempunyai wawasan yang lebih untuk mendokumentasikan hal-hal seperti tadi ini untuk kedepannya. Ya gitu aja sih, saya bisa menjadi lebih berpengalaman, dan ini juga experience pertama saya dalam mendokumentasi hal-hal yang seperti ini. Perkenalkan, nama saya Jorge dari Rekat Wilayah E. Harapan saya untuk podcast ini semoga bisa dilihat orang, ngerti apa isi dalam panggilan iman suster. Tadi suster juga ngomongin banyak sekali, tapi menurut saya yang ya sama sih kayak Kak Selvi, tapi yang paling menurut saya yang paling berkesan itu ya juga tentang panggilan iman, bahwa kita itu harus selalu menghidupi panggilan iman dimanapun kita berada, dan kita harus berani mencoba. Jangan kita hanya ikut ke gereja, doa, tapi kita harus berani melakukan panggilan iman dengan banyak cara. Kita jika kalau misalnya tidak mau menjadi takut menjadi biarawati, kita bisa mencoba menjadi lektor, ikut padus, dan yang lain-lainnya. Nah, tadi pesannya suster itu banyak banget ya, tentunya. Tapi salah satu yang cukup berkesan baik selama aku mendengarkan adalah bahwa kita sebagai anak muda sudah saatnya untuk mau berpartisipasi aktif dalam karya pelayanan gereja. Jadi baik pun menjadi biarawati atau menjadi seorang bapak atau romo, itu sudah seharusnya kita berani untuk mencoba, karena itu adalah panggilan dari dalam diri setiap orang. Kembali lagi dengan aku podcaster Monica dalam acara Bibi Paman, bincang-bincang panggilan iman. Nah, untuk kali ini kita akan mendapatkan sharing panggilan untuk menjadi seorang biarawati atau yang biasa kita lebih kenal dengan suster. Siapakah beliau? Mari kita ikuti di acara Bibi Paman, bincang-bincang panggilan iman. Oke, selamat pagi suster. Selamat pagi Mbak Monica. Nah, suster boleh dong suster kenalin asal suster dari mana, nama suster, dan apa sih karya pastoral di kongregasi OSA itu? Baik Mbak Monica, jadi sebelumnya nama saya Suster Wilhelmina OSA. OSA itu Ordo Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Pusat kongregasi kami berada di Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Nah,
Kalau mengenai karya-karya pastoral kami berkarya di 10 keuskupan di Indonesia, pusatnya di Keuskupan Ketapang dan tersebar di 10 keuskupan di Indonesia ini. Karya pastoral atau karya kongregasi kami selama ini dijalankan, itu yang pertama karya kesehatan, itu di rumah sakit, lalu ada juga karya pendidikan, lalu yang ketiga karya sosial, itu bekerja di asrama-asrama, dan yang terakhir itu di pastoral. Pastoralnya itu berkisar di sekitar gereja, jadi ada kegiatan seperti anak-anak sekami atau biak, pia, seperti itu ya. Lalu ada juga untuk pembinaan untuk anak-anak orang muda, atau sekarang namanya OMK, kalau dulu kan disebut dengan Modika, itu juga karya kami terlibat di dalam itu. Lalu ada kunjungan untuk keluarga-keluarga. Lalu ada juga pastoral care di rumah sakit. Kebetulan karena kami punya rumah sakit, maka berkarya di rumah sakit itu pastoral care-nya. Oke, Sister. Ini kalau kita pikir itu banyak ya karya-karya pastoralnya. Tapi kira-kira apa sih spiritualitas di kongregasi OSA itu yang bikin Sister makin wow, kongregasi ini tuh keren banget? Iya. Kalau spiritualitas untuk Suster Santo Agustinus itu hidup sehati sejiwa menuju Tuhan dengan moto Servire in pace, Caritate. Jadi di situ artinya melayani sesama dalam kasih. Jadi kebiasaan kami biasanya melayani orang-orang yang kecil, yang miskin, pokoknya orang-orang di pedalaman lah seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin tidak terlalu itu, tapi kalau di Kalimantan memang kami berkarya di komunitas kami berkarya di pedalaman dan melayani orang-orang kecil seperti itu. Berarti lebih dominan orang-orang kecil ya. Apa sih ciri khasnya kongregasi OSA itu menurut Suster? Kalau ciri khasnya, kalau hidup di dalam biara, kami khusus untuk OSA itu hidup bersama dalam komunitas dan persaudaraan. Lalu di dalam setiap kegiatan selalu bersama, jadi makan bersama, rekreasi bersama, doa bersama, itu merupakan ciri khasnya Santo Agustinus. Jadi apapun yang kami miliki dalam hidup kami itu semuanya adalah milik bersama. Jadi tidak ada istilah bahwa itu milik pribadi, tetapi itu semuanya adalah milik bersama. Ketika kita mati, semuanya itu diserahkan kepada kongregasi. Jadi milik bersama. Iya, betul. Oke. Nah, Suster ini udah dari lama atau belum di kongregasi OSA ini? Udah dari tahun-tahun lebih dari 10 tahun mungkin atau belum? Puji Tuhan, saya sekarang sudah memasuki 28 tahun hidup membiara. Itu dihitung dari kaul pertama. Jadi 3 tahun pendidikan sebelumnya itu tidak terhitung. Tapi kalau dihitung dari awal masuk, berarti masih dari calon, berarti sudah kurang lebih 30 tahun ya tinggal di Kalimantan. Nah, dari sekitar lebih dari 30 tahun ini tuh peristiwa apa yang paling Suster inget gitu, yang menurut Suster itu wah, peristiwa ini tuh yang paling berkesan dalam hidup Suster di kongregasi OSA itu, mulai dari calon bahkan hingga sekarang menjadi Suster? Iya, baik Mbak Monica. Jadi kalau yang paling berkesan ya, kalau di dalam hidup di komunitas ya kami, karena ciri khasnya itu persaudaraan tadi, jadi ketika dalam saat rekreasi kami bisa bercanda, lalu main bersama, entah main kartu, main game, pokoknya itu juga bisa bersama-sama. Tetapi yang paling berkesan ya ketika melayani umat di pedalaman, itu saya merasa terkesan bahwa di situ mereka benar-benar membutuhkan kehadiran kita sebagai seorang suster. Jadi mendampingi mereka ketika mereka memerlukan bantuan dari kita. Misalnya kalau ada yang sakit, kita datang, kunjung ketemu mereka. Ketika mereka memerlukan doa juga, kita diundang untuk datang atau kita kunjung ke tempat mereka. Di tempat-tempat pedalaman seperti itu, orang-orang kecil. Ya. Nah, Suster ini ngasih tahu orang tua Suster itu kapan sih pertama kali Suster ngomong, "Pa, Ma," atau orang tua Suster tuh kalau Suster itu ingin mengikuti panggilan hidup sebagai biarawati, itu kapan? Kalau untuk masa panggilan pertama ya saya
waktu masih sekolah ya, mungkin waktu SPG dulu, itu saya sering melihat para suster Belanda ya, mereka sering berkunjung ke sekolah-sekolah, karena zaman itu kan banyak juga yang datang untuk mencari panggilan itu. Jadi ketika bertemu dengan mereka adakan juga aksi panggilan. Jadi kita sebagai anak sekolah ya kita ikut-ikutan itu ya. Ketika tamat SPG saya juga sudah bekerja kurang lebih 3 tahun, lalu menjadi guru, lalu saya mengutarakan itu panggilan saya. Waktu itu bapak saya masih hidup, jadi bapak saya yang menyetujui itu, tapi kalau mama saya nggak setuju karena saya anak pertama dari 8 saudara, jadi diharapkan dari orang tua bahwa saya yang besar yang menghidupi adik-adik saya. Tetapi ketika bapak saya meninggal, lalu mama saya akhirnya merestui niat saya, sehingga dari tahun 94 saya berangkat dari tempat saya dari Flores menuju ke Kalimantan Barat, ke Ketapang itu, dan sampai sekarang puji Tuhan mama saya juga masih mendukung saya dengan mendoakan, aktif juga di dalam kegiatan gereja, ada kumpulan-kumpulan orang tua dari anaknya yang hidup membiara. Jadi awalnya ya dari masa sekolah dengan melihat para suster yang berkunjung untuk membuat aksi panggilan di sekolah-sekolah seperti itu. Oh, berarti responnya orang tua suster itu awalnya pro dan kontra. Oh, pro dan kontra. Berarti susah ya buat suster juga saat itu. Nah, karena sekarang kan orang tua suster itu sudah menerima, itu gimana sih caranya orang tua suster, keluarga suster itu menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau masalah itu ya ketika kita awalnya kan tadi itu ya, ketika libur pertama itu kayaknya orang tua tuh merasa senang, bangga itu ya melihat anaknya. Apalagi awalnya kan kami 3-4 tahun baru pulang, jadi pergi lama tidak boleh kirim surat juga, ya paling 1 tahun 1 kali. Kan waktu itu belum boleh, belum ada telepon, jadi harus lewat surat. Jadi ketika libur pertama saya merasa bahwa saya didukung oleh keluarga, karena mama saya yang dulunya agak kurang setuju, tetapi ketika saya datang libur pertama itu mama saya menerima, dan adik-adik saya juga mereka senang, dan ketika saya datang semua keluarga bisa berkumpul, jadi ya rasa senang, bangga, bahagia. Sampai sekarang juga mama saya masih tetap kontak, puji Tuhan masih sehat, jadi masih tetap kontak, hanya sering-sering tanya kapan pulang. Jadi kan kita pulangnya ada waktunya gitu kan, 3 tahun sekali baru kita boleh pulang. Jadi nah itu suster kan juga bilang kalau tadi itu kongregasi OSA itu mengedepankan kebersamaan. ya. Dari momen-momen kebersamaan itu apa sih yang paling suster ingat satu gitu, yang paling suster ingat tentang kongregasi ini itu suster-susternya kayak gimana, dalam komunitas itu bagaimana? Baik, jadi kalau untuk hidup bersama memang kami spiritualnya Santo Agustinus, semangat Santo Agustinus itu kan hidup bersama. Jadi di dalam yang paling berkesan seperti tadi ya saya bilang itu, yang paling saya ingat ya ketika kita mengalami suatu problem atau masalah itu teman-teman kita juga membantu mendukung kita itu, apalagi dalam komunitas. Kalau ada yang satu merasa sedih, pasti yang lain juga ikut sedih. Tapi ketika kita mengalami sedih, ada teman, ada dukungan dari anggota komunitas, dari lewat doa dan juga lewat dukungan, misalnya beri semangat seperti itu. Berarti dukungan atau support yang diberi dari kongregasi OSA itu untuk menghidupi panggilan suster itu banyak ya, suster? Iya. Itu menurut suster itu yang paling suster gak bisa hilangkan dari pikiran suster itu apa? Yang bikin suster sangat tersentuh dengan kebersamaannya mereka, perdukungannya mereka bagi suster itu apa kira-kira? Kalau masalah itu sih, karena kan kita sudah punya komitmen bahwa kita mau jadi seorang biarawati, jadi seorang suster, berarti kita harus biarpun dalam situasi apapun, entah itu sulit dan mengalami kesusahan, sedih, tetapi kita tetap punya konsekuen bahwa saya punya prinsip bahwa saya sudah melangkah maju seperti itu ya, biar bagaimanapun saya tetap kuat karena dukungan dari
dari sesama suster itu. Jadi kadang-kadang memang kita merasa itu, tetapi karena banyak teman, mungkin di sini hanya 2 orang, jadi kita merasa sepi. Tapi ketika pulang di komunitas besar pusat itu, banyak kita datang sudah disambut dengan senyum, tawa, mereka ucapan selamat datang, seperti itu. Jadi seolah-olah kita tuh baru datang sekolah dapat sambutan yang itu kita sudah rasa kuat. Nah, itu kira-kira mungkin agak sedikit out of topic ya, suster. Iya. Itu perkiraan umurnya berapa sih dari suster yang mungkin paling muda di sana sama yang paling tua? Pokoknya kisaran umur dari suster-suster di kongregasi OSA itu apa? Kalau yang paling tua itu baru meninggal 2 bulan yang lalu, itu umur 85 kalau nggak salah ya. Lalu yang sekarang itu ada yang perintis yang pertama. Ada juga yang lansia sekarang yang mungkin ya sekitar 80-an gitulah. Yang paling muda mereka yang masih calon itu disebut dengan novice, itu belum boleh kemana-mana. Jadi mereka masih di dalam rumah pendidikan. Itu ya tamat SMA, jadi umur kira-kira anak 16-17an tahun seperti itu. Iya. Kan mereka ada yang tamat SMA langsung masuk. Ada yang kalau seperti saya kan sudah bekerja 3 tahun baru masuk, jadi umur kira-kira 20. Tapi batas usia untuk itu 35 tahun kalau untuk kami. Nah, suster, gimana caranya suster itu menghidupi panggilan Tritugas Tuhan, Tritugas Kristus? Kalau untuk menghidupi Tritugas Kristus itu, kita sebagai orang Katolik, bukan hanya saya sebagai suster ya yang menjalankan tugas, tapi kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima sakramen Krisma, pasti kita sama-sama mempunyai tugas itu. Dalam Tritugas Kristus itu, saya sebagai seorang suster yang kurang lebih sudah 30 tahun lah hidup membiara. Saya terlebih dengan anak-anak, misalnya kan kalau dengan anak sekolah minggu seperti itu, kita mengajak mereka bagaimana bisa menguduskan mereka melalui doa-doa. Jadi ketika saya ajak mereka berdoa sebelum memulai suatu kegiatan, diajak berdoa. Saat itu juga dalam berdoa kita juga mewartakan tugas sebagai seorang nabi. Kalau kita mengajarkan sekolah minggu, berarti yang kita sampaikan sabda Tuhan, kabar sukacita, kabar gembira tentang Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, kalau sebagai imam berarti mengembalakan atau memimpin ya. Nah, mungkin sebelum kita memimpin orang lain, saya juga sebagai seorang suster, saya juga harus mempersiapkan diri saya bagaimana saya bisa mengabdikan diri. Jadi mungkin yang sebagai kesimpulan bahwa ketiga tugas Yesus itu kita kan itu tidak terlepas dari satu dengan yang lain, berkaitan gitu. Jadi kita harus menjalankannya di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam perbuatan, dalam hidup nyata kita. Mungkin orang juga bisa melihat, oh ya, menjadi seorang Katolik seperti ini, dalam kegiatan gereja ataupun di tugas-tugas di pelayanan di sekolah seperti itu. Suster ini juga udah lama di kongregasi OSA, itu pernah nggak sih suster kayak hampir menyerah, misal suster dikasih tantangan yang berat, dan suster tuh kayak hampir menyerah gitu pada suatu titik, pernah nggak suster? Ya baik, kalau masalah tantangan itu pasti ada, tidak akan terlepas itu. Entah masalah itu di dalam komunitas, misalnya kita masih hidup bersama itu kan, apalagi dalam kongregasi itu terdiri dari bermacam-macam ya. Kita datang dari keluarga yang berbeda, punya karakter, sifat yang berbeda juga. Jadi pasti ada. Tetapi untuk mengatasi itu paling tidak doa. Kalau saya sendiri, doa pribadi itu juga sungguh menguatkan saya. Ketika mengalami sesuatu persoalan, saya datang kepada Tuhan. Tidak harus ke kapel atau ke gereja, tetapi di dalam kamar saya berdoa bagaimana supaya bisa mengatasi itu. Dan itu yang paling yang membuat saya hampir itu juga waktu ketika mau mengambil keputusan untuk kaul kekal ya. Kalau kaul kekal kan kita tidak boleh itu lagi
Jadi ketika kaul kekal, sebelum kami kaul kekal kan kami sudah diutus untuk kursus kaul kekal kurang lebih 3 bulan. Di situ kita merenung, mengambilkan keputusan. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus membuat permohonan. Apakah mau maju atau mundur? Nah, saat itu jadi saat itu waktu mau kaul kekal itu atau hidup seumur hidup itu, itulah membuat permohonan bahwa kalau saya sudah maju dari awal berarti saya harus siap menghadap apapun resikonya, tantangan seperti itu. Suster pernah nggak sih kepikiran sebelum jadi suster ini tuh aku sebenarnya punya cita-cita lain, tapi aku lebih memilih buat jadi panggilan hidupku sebagai biarawati aja. Kalau masalah panggil sih kayaknya memang sih dulu saya sekolahnya SPG, jadi mau jadi guru itu ya. Nah, awal mungkin kalau kita kan ditanya mau jadi apa, mau jadi guru. Nah, tetapi ketika dalam perjalanan sekolah itu lalu ada timbul panggilan tadi. Jadi untuk mengambil keputusan itu karena dari awal kita sudah punya motivasi seperti itu mau jadi suster. Jadi memang ada kadang-kadang ada problem-problem, ada tantangan seperti itu. Tapi kita kembali pada motivasi kita awal itu mau apa, saya mau jadi apa, itu kan keputusan dari saya sendiri. Jadi biar bagaimana susah, berat atau bagaimana kita harus siap untuk itu. Suster boleh dong ceritain tentang momen yang paling bikin suster merasa down dan pas itu suster butuh banget pertolongan Tuhan. Ya seperti tadi saya bilang ya, saya kan awalnya mau masuk biara, ada pro kontra antara bapak dan mama. Ketika saya masih SPG kelas 2, lalu bapak saya meninggal. Di situ juga saya sebenarnya sudah ada panggilan. Makanya bapak saya meninggal, saya sudah mengutarakan itu, justru bapak saya yang mendukung saya. Pada saat saya mengambil keputusan untuk berangkat itu memang mama sudah setuju ya. Tetapi saya berangkat juga sepertinya agak berat ya kalau awalnya itu ya. Bagaimana saya sebagai anak pertama diharapkan mama saya untuk mendampingi adik-adik saya, tapi kok saya yang malah pergi dari itu saya juga rasa iya betul. Kita rasa kayak gimana, enggak tega juga yang meninggalkan itu. Tapi saya juga sempat berpikir apakah ini mama benar-benar mengizinkan saya atau memang karena saya sudah punya niat itu lalu dia ya udah oke lah kamu pergi seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu, hanya mama bilang ya kalau memang itu kemauan kamu ya kamu pergi saja. Makanya ketika saya datang libur pertama, cuti pertama itu saya merasa senang, bangga karena mama saya juga mendukung. Tapi sampai sekarang juga ketika saya pulang libur itu kalau mau datang ke rumah senang, tapi ketika mau pulang lagi ke tempat tugas itu pasti sudah 2-3 hari sebelum mama saya sudah mulai air matanya itu sebentar lagi sudah mau pulang ya, seperti itu ya. Suster, menurut suster itu pesan apa sih yang cocok buat anak-anak OMK sama rekat bagi seluruh OMK dan rekat yang ada di Indonesia? Oh iya baik. Untuk pesan saya untuk adik-adik, teman-teman OMK atau ini, kalian adalah harapan gereja. Gereja masa depan adalah kalian ini. Kami ini sudah di atas 50 tahun, berarti itu artinya untuk melangkahnya itu sudah berkurang. Jadi kalian inilah yang menjadi harapan gereja, menjadi pokoknya untuk membangun gereja masa depan adalah kalian. Maka mudah-mudahan dengan sharing, dengan pertemuan kita ini, ada di antara teman-teman muda yang mau mengabdikan diri, mau menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam, bruder ataupun suster. Di mana saja, bukan hanya di Surabaya tapi di seluruh Indonesia. Jangan takut. Jangan takut nanti saya kalau jadi jadi pastor atau jadi bruder suster, boleh enggak saya jalan-jalan ya, boleh enggak pegang HP ya. Sekarang kan zaman now, zaman anak-anak sekarang tidak perlu takut itu lagi ya. Jadi semoga kalian ini bisa ada yang terpanggil supaya mereka semua bisa mengembangkan gereja, mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini untuk masa yang akan datang. Itu pesan dari saya untuk teman-teman OMK. Oke,
Oke, nggak kerasa suster kita udah berada di penghujung acara. Wah, udah lama ini kita ngomong suster. Baik Mbak. Suster, terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk panggilan sharing bersama terima kami. kasih juga. Terima kasih. Tahun 2025 adalah tahun jubileum, tahun peziarahan dan rahmat Allah. Gereja mengundang kita untuk memperbarui iman dan memperdalam kasih sayang. Juga hubungan antara saudara, Tuhan, dan sesama, juga seluruh ciptaan Allah yang ada. Sekian dari saya, reporter Monica. See you in the next video. Terima kasih.